Kekosongan, kebermaknaan hidup, kita bisa hidup atau hidup bermakna. Life is beautiful, beautiful is life. Kenapa ya kita bisa hidup bermakna? Karena makna hidup itu penting. Apa yang kita dimaknakan itu bisa menjadi penting. Jadi apapun kondisinya, sekarang itu kan banyak yang terjadi, misalkan kayak mengakhiri hidup, suicide attempt atau seperti itu. Biasanya karena tekanan-tekanan dari luar, kita tidak bisa maknai dan tidak bisa menjalani hidup. Kita sudah terdistraksi kognitif dengan pikiran yang imaterial sebenarnya, tidak bersifat material. Atau apa itu imaterial? Imaterial itu pikiran yang tidak ada, pikiran yang tidak ada. Jadi belum sempat, kitanya terlalu overthinking. Nah, kebermaknaan itu bisa hadir kalau kita bisa mencari suatu hidup yang bermakna bagi kita, gitu kan. Saya mempelajari tentang aspek-aspek manusia, di mana manusia bisa bertindak serakah, manusia bisa bertindak di luar batas kemanusiaan, manusia bisa bertindak lebih hal-hal yang di luar batas karena mereka mempelajari sesuatu yang tertentu. Jadi bukan dari genetik, bukan dari itu, tapi manusia yang dipelajari, manusia yang mempelajari. Karena pikiran-pikiran itu bisa menjadi sebuah perilaku. Itu yang disebut pikiran maladaptif, yang tidak adaptif. Dan gejala-gejala gangguan klinis pada pikiran itu bisa membuat seperti neurotik, atau dari pikiran kita ke fisik. Itu yang membuatnya seperti itu. Nah, kehidupan bermakna, kita belajar untuk memaknai hidup, belajar sabar, belajar melihat keadaan, melihat change, kesempatan, atau melihat sebuah perubahan, formasi hidup gitu. Jadi dalam ketidakbermaknaan itu pasti ada makna gitu. Apapun yang terjadi, karena apapun yang terjadi kita harus mempertahankan hidup, karena itu sifat dasar kita, sifat yang orisinal. Kita mempertahankan hidup. Jadi kita harus hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus hidup yang lebih baik lagi. Tidak ada hubungan toxic people, atau hubungan yang kurang baik gitu. Kalau toxic people kita cukup tahu aja. Karena orang yang cenderungan toksik itu biasanya senang merendahkan orang, selalu ada sifat dendam, selalu ada sifat-sifat yang tidak bijaksana. Karena setelah ada kebenaran, selalu ada kebijaksanaan. Setelah bijaksana itu mereka akan menjadi lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi. Kita sekarang pada hubungan-hubungan yang lebih sifat materi gitu. Sebenarnya materi itu yang akan membuat personal branding dan status. Kalau misalkan kita menaiki mobil mewah, kita akan menjadi high class.
Kalau kita menaiki mobil yang biasa aja, kita menjadi low class. Dan itu yang membuat kita terpengaruh oleh jebakan-jebakan dunia. Jebakan dunia seperti ya wanita, harta, tahta, itu yang akan membuat kita terseret arus ketidakbermaknaan. Kalau misalkan kita nanti berperilaku serakah, berperilaku flamboyan, berperilaku seperti Don Juan, dan berperilaku sebenarnya kebajikan timur itu sudah mengajarkan sebenarnya yang kita ambil itu secukupnya saja, atau yang kita ambil itu kebermanfaatannya saja. Jadi kemaslahatannya untuk semua bagaimana. Apakah setiap manusia bisa untuk mempengaruhi orang lain atau tidak mempengaruhi orang lain? Manusia bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kalau misalkan itu sebenarnya gini, orang yang bisa mempengaruhi orang lain atau bersifat manipulatif itu yang akan membuat kita lebih lebih waspada gitu kan, karena sikap manipulatif itu membuat tidak jujur. Yang itu adalah kejujuran.